Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan satu ayat yang terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Taurat itu kitab suci Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah, anna hadil abyata, sesungguhnya bait-bait ini al-khamsata yang 5 itu muktabasatun diugubah min kalami Suhrawardi dari Imam Suhrawardi. 5 bait nasihat yang terdapat dalam kitab Kifayatul Atqiya kemarin itu adalah hasil gubahan dari apa yang dinasihatkan oleh Imam Suhrawardi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Kama yu'lamu, sebagaimana telah diketahui, minal wuqufi ala ibaratihi fi awarifil ma'arif, ini diambil dari komentar Imam Suhrawardi yang terdapat dalam kitab Awariful Ma'arif. Wa anquluha lakal ana, dan saat ini aku menukilkannya untuk kalian. Wahiyya hadihi, yaitu berikut ini. An Abdillah bin Amr, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Inna hadil ayata, sesungguhnya ayat-ayat ini itu maktubatun, tertulis fit Taurati, dalam kitab Taurat. Jadi ayat berikut ini tertulis di dalam kitab Taurat, kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam namanya Injil, yang diturunkan kepada Nabi Daud namanya Zabur, sedangkan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Nah, kita ini boleh meneladani Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad itu boleh, selama tidak terjadi penyimpangan, ya. Karena sesungguhnya ajaran para Rasul itu ya sama, wong semuanya berasal dari Allah. Bahkan kita ini banyak mewarisi ajaran-ajaran dari Nabi Ibrahim alaihi salam, termasuk ibadah haji, khitan, kemudian kurban, itu kan peninggalan Nabi Ibrahim. Maka dalam kitab Taurat pun juga ada yang isinya itu boleh kita amalkan sampai sekarang, karena ini isi Taurat yang asli, ya. Bunyinya begini: ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka, sungguhnya aku telah mengutusmu, atau kami telah mengutusmu, syahidan, sebagai saksi. Karena Taurat itu turunnya kepada Nabi Musa, maka yang dimaksud dengan nabi di sini tentunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Inna arsalnaka syahidan, sungguhnya kami Allah telah mengutusmu sebagai saksi. Saksi apa? Saksi terhadap rasul-rasul sebelumnya, bahwa mereka telah melaksanakan tugas dengan benar. Jadi Allah menjadikan saksi itu justru di belakang, Pak, bukan di depan. Karena gambarannya atau contoh konkretnya itu seperti halnya rantai, ya, yang antara satu lingkaran mengikat lingkaran yang lain. Maka kalau kemudian rantai itu ditarik dan tidak putus, berarti mata rantainya masih nyambung, masih orisinil. Ya, jadi kalau ada rantai yang panjang, terus yang atas itu sudah terikat, terus yang paling bawah ditarik, ya. Yang paling bawah ditarik ternyata tidak ada yang putus, berarti rantai itu sejak putaran atau lingkaran pertama sampai terakhir semuanya nyambung. Kalau ada yang putus, berarti ya yang putus itu saja yang bermasalah. Maka Nabi Muhammad itu justru menjadi saksi para nabi-nabi dan rasul sebelumnya, tapi Nabi Muhammad diutus paling akhir. Jadi untuk mengukur apakah rasul-rasul sebelumnya itu ajarannya orisinal atau tidak, cukup melihat apa yang disampaikan Nabi Muhammad, ya.
Karena terbukti yang disampaikan Nabi Muhammad adalah ajaran yang orisinil dari Allah, berarti rasul-rasul sebelumnya juga telah melaksanakan tugasnya dengan benar. Ya, jadi cara ngeceknya seperti itu, ya, yang dimaksud Nabi sebagai saksi atas rasul-rasul sebelumnya itu ibaratnya ya tadi kayak rangkaian mata rantai, ya. Ada yang atas sampai ke bawah untuk melihat apakah ini nyambung, itu ditarik yang paling bawah. Ketika ditarik tidak ada yang putus, berarti ikatannya kuat, ya, berarti orisinil. Nah ini Nabi Musa juga Allah katakan sebagai syahidan, karena Nabi Musa kan juga melanjutkan nabi-nabi sebelum Nabi Musa. Wa mubasyiron, dan sebagai pemberi kabar gembira buat mereka yang beriman. Wa nadhiron, dan sebagai peringatan yang keras yang menakutkan buat mereka yang kafir. Wa khirzan, dan membebaskan lil mukminina pada orang-orang yang beriman, membebaskan dari rasa takut, membebaskan dari rasa sedih. Wa kangzan, dan sebagai simpanan lil ummiyina buat orang-orang umum. Anta engkau wahai Nabi, abdi adalah hambaku, wa rasuli, dan utusanku. Di Allah selalu menegaskan kepada para nabi itu selalu engkau itu hambaku dan utusanku. Tidak pernah sekalipun Allah menyebut engkau adalah anakku dan utusanku, itu tidak ada. Termasuk terhadap Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa alaihi salam sendiri ketika ditanya kamu itu siapa, jawabnya juga saya ini hambanya Allah dan utusannya Allah. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan aku ini anaknya Allah, itu tidak pernah. Cuma umatnya saja, ya. Umatnya aja yang salah memahami, ya. Kenapa kok mereka salah memahami? Karena memang ya contoh Nabi Isa itu nabi yang semuanya itu serba istimewa, ya. Dia lahir dari seorang ibu yang sangat mulia, kemudian tidak ada bapaknya. Ketika lahir masih bayi sudah bisa berbicara, memiliki mukjizat yang luar biasa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan segala macam penyakit bawaan. Akhirnya umatnya malah akidahnya itu terpleset, tergelincir, malah memposisikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan karena serba istimewa, ya, diposisikan sebagai anak Tuhan. Padahal Nabi Isa sendiri tidak pernah menyatakan aku ini anak Allah, tidak pernah, ya. Allah manggilnya juga tidak pernah mengatakan wahai anakku, juga tidak pernah, wahai hambaku, wahai utusanku, begitu. Nah, maka karena Nabi Muhammad Allah utus setelah Nabi Isa alaihissalam yang disalahpahami oleh sebagian umatnya, khusus untuk Nabi Muhammad itu justru unsur-unsur kemanusiaannya itu ditampakkan dengan jelas. Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu yang jelas ayahnya siapa, jelas, ya. Aktivitas kesehariannya juga jelas bagaimana umumnya manusia, ya, ngembala kambing, ya bekerja, ya makan, dan seterusnya gitu. Sehingga terbukti walaupun setiap tahun di seluruh umat Islam seluruh dunia mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, kan tidak pernah ada yang berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad itu anak Tuhan. Tidak ada. Tidak usah mengkhawatirkan, wah nanti kalau ada peringatan Maulid Nabi Muhammad akan dikultuskan seperti Nabi Isa. Belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi, ya. Kan dulu ada yang begitu, ya, yang menolak Maulid itu alasannya kalau Nabi Muhammad diperingati terus nanti dikultuskan kayak Nabi Isa. Tidak mungkin itu terjadi, ya. Terbukti sampai sekarang belum pernah ada berita, ya, umat Islam memposisikan Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan, itu tidak pernah. Semuanya tetap sebagai hambanya dan utusannya. Karena Nabi Muhammad tadi itu unsur basariyahnya itu Allah tampilkan secara nyata, ya, kayak umumnya manusia, sehingga tidak ada yang menganggap sebagai anak Tuhan. Kalau Nabi Isa ya tadi, ya, salah pahami oleh sebagian umatnya, oleh sebagian, tidak semuanya, ya. Termasuk ketika Allah memanggil Nabi Musa itu juga sebutannya anta abdi wa rasuli, engkau itu hambaku dan utusanku. Tidak engkau adalah anakku atau keponakanku, juga tidak, ya. Sama itukah aku memberi nama kepadamu al-mutawakkil, sebagai mutawakil,
ya, orang yang jadi wakil, ya, jadi wakil melaksanakan tugas. Laisa tidak ada bifadzin sebagai orang yang jahat, engkau tidak pernah melakukan kejahatan. Wala ghaidin dan juga tidak pernah dendam, murka, marah. Wala sahabin dan juga tidak pernah teriak-teriak fil aswaki di pasar. Nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah itu memang dari dulu sampai Nabi Muhammad, ya, itu punya aktivitas di pasar. Artinya apa? Dari dulu sampai Nabi Muhammad, tugas para rasul itu juga mengatur perekonomian, ya, untuk mengatur perekonomian masyarakatnya atau umatnya. Maka para nabi dan rasul pun juga mereka ke pasar jualan, ya membeli. Tapi kalau dia seorang rasul, ketika di pasar dia tidak teriak-teriak kayak orang promosi, itu kan tidak, ya. Kan umumnya kalau di pasar-pasar itu kan banyak orang yang menawarkan dagangannya dengan teriak-teriak gitu, ya. Tapi kalau seorang rasul ya enggak sampai kayak gitu, ya, ya tawar menawar secara wajar gitu, ya. Wala yajzi dan tidak membalas bisayiati dengan keburukan, asayiata dengan keburukan yang lain. Walakin ya'fu tetapi selalu memaafkannya. Jadi para rasul, para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ketika disakiti oleh umatnya, ya, dia tidak akan membalas dengan keburukan, selalu memaafkannya bahkan mendoakannya. Wa yasfahu dan berlapang dada. Jadi ketika menghadapi sesuatu yang sebenarnya tidak mengenakkan, menjengkelkan, itu tetap para rasul itu berlapang dada untuk memaafkannya. Walan akbidahu dan aku Allah tidak akan menerimamu, artinya kamu rasul, ya, hatta tuqoma sehingga ditegakkan bihi dengannya apa al-millatul mu'awajatu agama yang bengkok. Ya Allah tidak akan menerima rasul itu, tidak akan memaafkan sebelum dia bertugas sukses menegakkan agama-agama yang bengkok. Bi ayyakulu, contohnya hendak para rasul dan nabi itu semuanya punya tugas untuk memasyarakatkan kalimat la ilaha illallah, ya. Di zikir la ilaha illallah itu zikirnya para rasul tidak hanya Nabi Muhammad saja, Pak. Sejak Nabi Adam, ya. Sejak Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh dan seterusnya itu sampai kepada Nabi Muhammad itu wiridannya sama, yaitu la ilaha illallah, ya. Jadi zikir yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sampai ke Nabi Muhammad yaitu kalimah la ilaha illallah. Jadi memang tugasnya sama, mengenalkan kepada masyarakat bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Maka sungguh aneh kalau orang menolak tahlilan. Tahlilan itu mempertegas, memasyarakatkan kalimah la ilaha illallah. Wa yaftahu dan membuka ayunan beberapa mata umyan yang buta, memberitahu kepada yang tidak tahu. Wa adzanan dan membuka telinga summan yang tuli, memperdengarkan mereka yang tidak bisa mendengar. Wa quluban dan membuka hati-hati gulfan yang tertutup. Hati-hati manusia yang tertutup dibuka, itu tugasnya para rasul, para nabi. Fala yazalu, maka tidak henti-hentinya sapal abdu seorang hamba itu fi khalwatihi, di dalam kesendiriannya, yurad itu mengulang-ulang hadhil kalimata, kalimat ini yaitu kalimah la ilaha illallah. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad dan umatnya yang wiridannya la ilaha illallah. Nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya semuanya juga seperti itu, ya. Ketika mereka sedang berkholwat, sedang menyendiri, maka yang dia ulang-ulang adalah kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah, ya, diulang-ulang alisanihi dengan lisannya. Ma'a muwatta'atil qalbi, bersama menekankan atau menancapkan ke dalam hati. Jadi la ilaha illallahnya ini ditancapkan ke dalam hati, jangan sampai lepas, ya, karena kalau lepas nanti saat kita membuka surga bingung, ternyata kuncinya sudah hilang, ya.
Kita semua ini harus bersyukur karena sudah memegang kunci surga. Nah, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah, dan kita kan dari dulu sudah la ilaha illallah. Berarti sudah punya kunci. Nah, sudah punya kunci kok nggak masuk, kenapa? Kuncinya hilang. Pas mau dipakai buka pintu ternyata kuncinya hilang. Padahal harus buka sendiri-sendiri. Wong kamarnya sendiri-sendiri. Ya. Di surga itu kamarnya sendiri-sendiri. Ya. Enggak terus satu kamar berapa orang, itu kan kalau satu kamar berapa orang kan bisa pinjam kunci temennya ya kalau dia hilang. Ini enggak, nanti kita mau surga itu di kamarnya sendiri-sendiri, di rumahnya sendiri-sendiri, di istananya sendiri-sendiri, sehingga harus masing-masing bawa kunci sendiri. Maka harus ditancapkan ke dalam hati, jangan sampai hilang, karena kalau hilang nanti teman-temannya bisa masuk, kita enggak bisa masuk. Hatta tasiro, sehingga menjadi apal kalimat itu muta'assilatan, ya, menancap fil qalbi, di dalam hati. Kalau kalimat la ilaha illallah sudah menancap dalam hati, maka dia akan mampu muzilatan, menghilangkan li hadisin nafsi, pada bisikan-bisikan nafsu, ya. Jadi kita tahu bahwa bisikan nafsu itu sesuatu yang buruk. Nah, untuk menghilangkannya itu, seseorang tidak cukup hanya mendengarkan nasihat, bahwa bisikan nafsu itu buruk, terus akhirnya dia tidak ada bisikan nafsu. Enggak mungkin seperti itu. Selain dia tahu bahwa bisikan nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, untuk menghilangkan bisikan itu adalah kita harus menyibukkan diri dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita setiap detik sudah la ilaha illallah, bisikan nafsu itu tidak sempat masuk. Ya, tidak sempat masuk, karena begitu mau masuk ditendang sama la ilaha illallah. Nah, tapi kalau la ilaha illallahnya jarang-jarang, ya bisikan nafsunya sempat nongkrong di dalam hati, sempat mempengaruhi kita. Ya, makanya supaya bisikan-bisikan nafsu yang mengajak berbuat buruk ini menjauh dari kita, hati kita harus disibukkan dengan kalimat la ilaha illallah. Yunawiru, yang menerangi maknanya kalimah la ilaha illallah al-qalba, pada hati. Jadi bisa menerangi hati. Hati kalau terang, jadi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Badalan, sebagai ganti an hadisin nafsi, dari bisikan-bisikan nafsu. Ini nasihat ini terdapat dalam kitab Taurat. Ya. Nah, sekarang berikut ini tambahan penjelasan dari sang penulis kitab. Fa idza stawalat, maka tatkala telah menguasai apal kalimah thayyibah, yaitu kalimah la ilaha illallah, wa sahulat, dan sudah gampang ala lisannya, atas lisan, maksudnya gampang mengucapkannya, itu sudah menjadi ucapan yang spontan, ketika kaget, ketika terjadi sesuatu yang mendadak, spontan yang keluar ya kalimah la ilaha illallah, maksudnya begitu, ya. Istilahnya gerakan refleks. Ya. Jadi karena dia sudah terbiasa zikir la ilaha illallah, maka ketika kaget pun yang muncul dari lisannya, di luar kesadarannya juga la ilaha illallah. Sehingga nanti ketika kedatangan Israel itu kaget, ya spontan la ilaha illallah. Nah, ini untuk mengukur apakah zikir kita ini sudah meresap dalam diri kita atau belum, itu ya gampang caranya ngetahuinya, yaitu ketika kita sedang kaget, ya, apa yang spontan terucap dari mulut kita. Karena yang seperti itu tidak bisa direncanakan, ya. Bapak lagi jalan ketika kesandung, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, subhanallah, itu berarti, ya, yang ada dalam hatinya memang zikrullah. Tapi kalau pas kepleset terus misuh-misuh, ya, pas kesandung, ketabrak, terus ngomong apa, ya itu nanti kedatangan Israel yang keluar, ya itu, wah naudzubillah, ya. Makanya yang masih suka latah, ya, harus disembuhkan. Gitu. Cara menyembuhkan gimana? Ya ini rutinkan, ya, diperbanyak zikir la ilaha illallah, sehingga nanti ketika latahnya muncul, yang muncul kalimah la ilaha illallah. Nah, yatasarrobu, yang
kalimah la ilaha illallah tadi itu udah meresap, ya, meresap al-qalbu. Nah, jadi meresap di hati. Falau sakata, maka tatkala diam apa lisanul lisan, lam yaskut, maka kalimah la ilaha illallah yang ada dalam hati itu tidak diam. Jadi, ketika lesannya sudah tidak mengucapkan pun hatinya tetap berla ilaha illallah. Yang kemarin ya saya sampaikan secara berulang-ulang, orang berzikir itu memang bertahap, Pak. Ya, bertahap. Pertama itu ya lesannya dulu yang disibukkan, ya. Pokoknya ingat nggak ingat, yang penting lesannya harus rutin mengucapkan kalimah la ilaha illallah sampai tadi itu, sampai dikeluar kesadaran dari ketika kaget ya la ilaha illallah, ketika ada sesuatu yang mendadak la ilaha illallah. Nah, nanti lama-lama ya, tidak hanya lesannya yang berla ilaha illallah tapi hatinya juga la ilaha illallah. Nah, kalau sudah hatinya la ilaha illallah, nanti lesannya sudah tidak mengucapkan pun itu hatinya tetap la ilaha illallah. Bahkan sampai selanjutnya nanti darah kita, kulit kita, tulang kita, rambut kita itu semuanya berla ilaha illallah. Sampai segitunya, iya. Dan itu banyak kisah-kisah para wali seperti itu ya. Para wali yang sudah zikirnya la ilaha illallah itu sudah meresap dalam seluruh tubuhnya. Suatu hari ketika dia sedang jalan, itu kena batu. Ya, kepalanya itu kena batu dari atas, apakah batu itu dilemparkan orang atau pecah gimana nggak tahu, yang penting kepalanya itu kena batu. Akhirnya apa? Darahnya ini mengucur. Nah, darah yang mengucur itu membentuk kalimah la ilaha illallah. Itu berarti kan darahnya aja sudah zikir. Banyak ya para wali-wali Allah ya, dibunuh ketika darah mengucur dari lehernya itu ya, atau dari tubuhnya juga membentuk kalimah la ilaha illallah. Nah, kalau sudah seperti itu dilemparkan neraka pun nggak bakalan terbakar, sudah la ilaha illallah semua, malah apinya yang padam ya, gitu. Jadi ketika zikir la ilaha sudah meresap dalam diri kita dohiron wa batinan, maka walaupun lesannya sudah diam tapi hatinya tetap berzikir. Summa tata jauharu, kemudian zikir yang ada dalam hati itu menjadi mutiara fil qalbi, di dalam hati, menjadi mutiara di dalam hati. Wa bitajwi hariha, dan dengan mutiara kalimah thayyibah tadi yastakinu, akan menjadi menetap dan tenang apa nurul yakin, cahaya keyakinan. Imannya sudah mutmainnah, sudah stabil ya, sudah enggak goyah, sudah bagaikan gunung yang kokoh. Fil qalbi, di dalam hati. Hatta idza dhahabat ya, sehingga ketika telah hilang apa suratul kalimati, tulisan kalimah minal lisani, dari lisan, wal qalbu, dan hati. Layazal wal qalbu, sedangkan hati, layazulu, tidak hilang apa nuruha, cahayanya kalimah, mutajauhiron, sebagai mutiara. Jadi karena mutiara kalimah la ilaha illallah sudah ada di dalam hati, maka sehingga ketika lesannya sudah tidak mengucapkan pun itu mutiara tetap ada di dalam hati. Ya. Wa yatakhidhu, dan mengamalkan, seorang hamba mengamalkan al-dzikra, zikir ya, ma'a ru'yati azamatil madhkuri, bersamaan dengan menyaksikan keagungan yang disebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita zikir itu lesannya mengucapkan la ilaha illallah, mata hatinya menyaksikan keagungan Allah. Jadi zikirnya bareng antara zikir lesan dengan hati, sudah tidak gantian lagi. Kalau pada mulanya kan masih gantian, lesannya nyebut-nyebut, hatinya belum ingat. Selama-lama lesannya nyebut, hatinya ingat. Lama-lama lesannya sudah nggak nyebut pun hatinya tetap ingat, bahkan seluruh tubuhnya sudah berzikir semua. Jadi zikirnya dibarengi dengan menyaksikan yang diingat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yasiru, dan menjadi apa zikru zikir, hina idin, tatkala demikian itu zikru dzali, zikir dzal. Zikir dzal itu istilah
yaitu zikirnya orang yang merasa hina di hadapan Allah. Wa hadza dzikru, dan zikir yang seperti ini huwal musahadatu, itulah yang disebut dengan istilah musahadah. Ini masih melanjutkan penjelasan tentang musahadah. Di zikir yang musahadah itu yang bagaimana? Zikir yang disertai merasa hina di hadapan Allah. Lisannya menyebut-nyebut Allah, hatinya memandang keagungan Allah. Kalau sudah memandang keagungan Allah berarti selain Allah semuanya kecil. Kalau sudah menyaksikan maha sucinya Allah berarti selain Allah tidak ada yang suci. Yang suci hanya Allah, yang patut dipuji hanya Allah, yang agung hanya Allah. Maka gabungan dari 4 kalimat ini zikir yang paling utama itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, terus wallahu akbar. Itu kan sudah apa itu? Tasbih, alhamdulillah, tahmid, terus Allahu Akbar itu takbir, kemudian la ilaha illallah tahlil. Itu gabungan 4 zikir itu. Itu diresapi, dipahami maknanya sehingga akan menghilangkan ujub, takabur, bahkan sampai puncaknya itu menghilangkan merasa dirinya ada. Istilahnya sudah fana, sudah lebur, bahwa ternyata memang selain Allah itu tidak ada. Yang ada hanya Allah, yang ada dengan sendirinya, yang ada hakiki. Kita ini cuma seakan-akan ada karena adanya kita disebabkan oleh, diadakan oleh Allah. Kalau Allah kan ada sendiri. Itu dzikril musahadah, dzikrudzal, dzikir merasa hina di hadapan Allah. Wal mukasafatu, dan juga disebut istilah mukasafah, terbuka mata hatinya. Kalau sudah mata hatinya terbuka, dia mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Karena dikasih tahu oleh Allah, ditunjukkan rahasia-rahasia. Maka orang yang mukasafah itu, dia tahu apa yang ada pada diri orang lain. Tapi ya, orang yang dikasih mukasafah itu harus pandai menyimpan rahasia. Tidak boleh orang mukasafah kemudian dia menceritakan apa yang dia lihat. Maka kalau kita belum mukasafah itu karena kita masih suka menceritakan apa yang kita lihat. Jadi orang yang mukasafah itu bakal ketemu orang, dia ngelihatnya bisa jadi itu bukan orang, tapi sesuai dengan perilakunya. Jadi kalau misalkan orang itu perilakunya kayak babi, itu orang mukasafah ngelihatnya ya dia itu babi gitu. Ya. Kok ini orang kelihatannya sih orang tapi kok kayak tikus. Nah, itu ya itu orang mukasafah tahu seperti itu, tapi dia tidak boleh menceritakannya, ya. Tidak boleh menceritakannya karena nanti timbul fitnah. Nah, maka hanya orang-orang yang mampu mengendalikan dirilah yang oleh Allah dikasih mukasafah. Kalau kita dikasih mukasafah nanti malah diceritain kemana-mana, jadi perkara nanti. Ya. Jadi orang mukasafah itu mata hatinya dibuka oleh Allah sehingga kalau ngelihat orang itu dia bisa ngelihat aslinya orang ini seperti apa. Gitu. Itu biasanya sesuai dengan perilakunya. Wal mu'ayyanah, dan juga diistilahkan dengan mu'ayyanah itu saling memandang. Kalau sudah saling memandang udah nggak perlu nyebut-nyebut lagi. Ya. Orang zikir menyebut itu kan karena belum memandang, ya. Masih manggil-manggil gitu. Nanti kalau sudah berhadapan-hadapan, ya sudah nggak perlu nyebut-nyebut namanya lagi, udah berhadapan-hadapan. Ya, cukup berhadapan-hadapan aja, saling memandang aja. Gitu. Ya. Wawal maqsidul aqsa, dan inilah merupakan tujuan akhir minal kholwati, dari melakukan kholwah atau menyendiri. Ya. Di para rasul, para nabi punya tradisi kholwah menyendiri. Kalau Nabi Muhammad kholwahnya di gua Hira, ya, bukan di gua Sur. Kalau gua Sur itu gua untuk bersembunyi. Kalau Nabi kholwahnya di gua Hira. Nah, kita sebagai umatnya tidak perlu pergi ke gua, tidak perlu ke tengah hutan, nanti malah pulang ngaku jadi nabi karena dapat wangsit nanti. Ya. Kita kholwahnya di masjid aja sambil nunggu sholat jamaah. Ya. Itu kholwah yang paling aman. Ya. Daripada di rumah rebutan remote sama anaknya. Ya. Terus menyepi, menyendiri di masjid sambil nunggu sholat jamaah, itu kholwah yang aman buat masyarakat yang hidup di akhir zaman. Karena kalau zaman sekarang kita kholwahnya di tengah hutan,
apalagi di gua terus merasa dapat wangsit pulang ngaku jadi nabi, malah bahaya itu ya, khalwah. Tapi kalau nabi dulu memang begitu Pak ya, nabi rasul-rasul dulu itu ya di tengah hutan, di puncak gunung, di dalam gua. Nabi Muhammad aja di dalam gua sebelum diangkat jadi rasul. Setelah diangkat jadi rasul ya nabi berjuang di tengah-tengah masyarakat. Waqat yahsulu, dan terkadang berhasil apa hadza tujuan yang seperti ini la bi dzikril kalimati, tidak menggunakan dzikir kalimah thayyibah, bal bi tilawatil qur'ani, tetapi dengan membaca Al-Qur'an. Nah, jadi sebagian orang bisa mendapatkan maqsidul aqsa atau tujuan akhir dari dzikir itu melalui dzikir la ilaha illallah. Ya, tapi ada juga sebagian orang tidak menggunakan kalimah la ilaha illallah, tapi menggunakan kebiasaan dia membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita gimana ya, kita kedua-duanya kita amalin ya. Kedua-duanya kita jadikan wiridan ya. Bagi yang belum bisa baca Quran dengan lancar ya mungkin yang paling mudah la ilaha illallah aja yang diperbanyak ya. Karena masa la ilaha illallah aja nggak bisa, pasti bisa kan ya, dirutinkan. Harus untuk tahap awal itu kita supaya disiplin itu punya target Pak. Saya mau membaca la ilaha illallah sehari 1000 kali misalnya gitu ya. Sehingga setiap selesai sholat 200 kali gitu. Supaya rutin. Nanti kalau sudah rutin bisa lebih. Ya, karena setiap saat dia selalu berzikir. Baca Quran juga begitu. Kalau tidak ditarget nanti paling ya begitu lagi tidak ada peningkatan. Tapi harus punya target, saya harus khatam sekian bulan sekali, nah, selama sebulan sekali, seminggu sekali, gitu. Ya, dijadikan wiridan. Sayang kalau kita bisa baca Quran kemudian tidak mau wiridan Al-Quran. Ya, jadi baca Quran itu juga bagian dari wiridan yang bisa sampai ke tadi itu, sampai musyahadah atau mukasafah. Nah, idza aksara, jika seorang memperbanyak minatilawati dari membaca Al-Quran, wajtahada, dan sungguh-sungguh fi muwata'atil qalbi, dalam mencocokkan hati lilisani pada lisan. Jadi lisannya baca ayat Al-Qur'an, hatinya merenungkan maknanya. Ya mungkin ini agak sulit karena sudah merenungkan makna ayat yang panjang, nah itu mungkin agak sulit ya. Kalau la ilaha illallah kan artinya kan pendek, nah, itu lebih mudah. Ya, tapi tadi ya bisa kedua-duanya kita amalkan. Hatta tajriya, sehingga berjalan apa tilawatu membaca Al-Qur'an ala lisani, pada lisan. Jadi lisannya itu sudah lancar. Nah, jadi lancar dan tidaknya baca Quran itu tergantung sering atau tidaknya aja kok Pak. Ya. Buktinya apa? Kita baca Fatihah itu kok lancar. Kenapa? Karena sering dibaca. Nah, pas baca Al-Baqarah kok blekak-blekuk, ya karena jarang dibaca. Coba kalau Al-Baqarahnya dibaca sesering kita membaca Fatihah, pasti Al-Baqarah pun juga lancar, gitu loh. Ya. Kita yang lancar cuma apa? Ya Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq, Binas, sama akhir Al-Baqarah karena sering dipakai tahlilan. Ya. Yasin lumayan agak lancar karena sering dibaca. Harusnya ya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu harusnya lancarnya selancar kita membaca Fatihah. Jadi kalau tidak lancar itu bukan karena apa-apa ya, karena kurang rajin membaca gitu aja ya, kurang rajin membaca. Ya, asalkan rajin, nanti lesannya ini udah Pak, kayak otomatis. Bahkan kadang-kadang itu lesannya lebih cepat daripada matanya. Ya, iya. Baca Quran itu kalau sudah lancar itu kadang-kadang lesannya lebih cepat daripada matanya. Ini matanya masih nggak kelihatan, lesannya sudah nyampe sini gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi bagi yang sudah bisa baca Quran jangan disia-siakan, ya, gunakan baca Quran itu sebagai bagian dari wiridan kita. Harus punya target berapa bulan sekali khatam. Wa yaqumu, dan menempati makna kalami, maknanya ayat yang dibaca maqama hadisin nafsi, pada bisikan-bisikan nafsu. Jadi ketika seorang baca Quran sambil direnungkan maknanya, maka bisikan nafsu juga tidak akan bisa masuk. Ya, masuk gimana? Dia mau masuk ditendang oleh Al-Qur'an.
Fayadkhulu maka masuk alal abdi pada seorang hamba apa suhulatun kemudahan fitilawati di dalam membaca Al-Qur'an. Ya kayak hafidh-hafidhah itu membaca Al-Qur'an itu kan udah lesannya itu cepet banget. Tapi walaupun cepat mereka tidak tiba-tiba langsung cepat ya, pada mulanya pelan-pelan ya. Pada mulanya ya pelan-pelan, panjang pendeknya ditekuni gitu. Nanti lama-lama ketika sudah terampil itu walaupun cepat itu ukuran panjang pendeknya tetap terukur, nah, tetap benar. Di hafid yang pernah saya temukan itu satu juz itu Pak cuma 20 menit. Nah, ya. Wah itu kalau yang nyimak itu tidak terbiasa baca Quran tidak bakalan bisa. Nah, matanya yang lihat mana dia sudah baca mana gitu. Saking cepatnya itu ya. Kalau rata-rata ya paling 30 menit itu masih disimak orang awam pun bisa kalau 30 menit itu. Tapi kalau udah 20 menit itu memang benar-benar kalau orang yang nyimak nggak sering baca Quran juga nggak bisa ngejar. Nah, jadi memang begitu kalau sudah diulang-ulang Allah akan memberikan kemudahan sehingga lesannya lebih cepat daripada matanya. Dan kalau yang masih belajar kan kebalikannya. Ya. Matanya sudah nyampe tapi lidahnya masih kecantol ya, masih kecantol jadi blekak-blekuk akhirnya. Nah, wasolati dan salat wayatanawaru dan menjadi bercahaya apal batinu hati kita bitilka suhulati disebabkan kemudahan baca Quran tadi itu fitilawati di dalam membaca Quran di luar salat wasolati dan juga membaca Quran di dalam salat. Wayata jauharu dan menjadi mutiara apa nurul kalami cahaya firman Allah fil qalbi di dalam hati itu sama-sama. La ilaha illallah akan menjadi nurul yakin ya. Kalamullah akan menjadi nurul kalam. Semuanya akan menerangi hati. Wayakunu dan menjadi minhu dari cahaya tadi aidan juga apa dzikrudzat dzikirdzat. Dzikirdzat itu sudah tidak menyebut lagi, sudah berhadapan-hadapan ya. Waya cetamiu dan berkumpul apa nurul kalami cahaya firman Allah fil qalbi di dalam hati. Jadi itulah sekalian ada dua wiridan ya yang bisa kita amalkan. Pertama yaitu memperbanyak zikir la ilaha illallah. Nah, kemudian bagi yang sudah bisa baca Quran di samping wiridannya la ilaha illallah juga perbanyaklah secara rutin membaca Al-Quran. Kedua-duanya sama akan menerangi hati kita sehingga kalau hati sudah diterangi oleh kalimah thayyibah maupun oleh nurul kalam firman Allah maka hati itu akan terbebas dari bisikan-bisikan setan, terbebas dari bisikan-bisikan nafsu. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan ta'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashiyan lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la tanayahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.